A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma adfa' annal adha wal waba wal bala wal ghala wal fitana wal mihan wal fahsya wal munkar ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma waliyal afiyah nas'aluka al afiyah afiyatad dunya wal akhirah. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio televisi Silaturahim yang dirahmati Allah. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita berjumpa di bawah naungan Al-Quran dengan tema yang sama sebelumnya. Mari bersama-sama kita kembali kepada Allah. Hanya Allah lah satu-satunya yang kuasa untuk menyelamatkan kita, melindungi kita, dan memenuhi harapan dan keinginan kita semua. Bukan hanya kuasa melindungi kita semata, kuasa juga melindungi semua orang yang kita cintai. Melindungi juga bangsa kita, negara kita. Kalau kita bersama-sama serentak kembali kepada Allah, maka kita semua akan berada di jalan keselamatan menuju tujuan akhir dari hidup kita. Berkumpul bersama para nabi, para rasul, dan para kekasih Allah. Meninggalkan dunia di mana Allah menguji kita, menuju tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan balasannya bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita dengan mereka. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita buka renungan kita dengan membaca Ummul Quran. Setelah itu kita akan merenungkan beberapa ayat dari surah Luqman dimulai dari ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita merenungkan beberapa ayat dari surah Luqman yang tadi kita sebutkan dimulai dari ayat 20. Yang berupaya untuk menggugah kesadaran kita, mengingatkan kita bahwa satu-satunya kekuasaan yang kuasa untuk menyelamatkan dan melindungi kita hanyalah Allah. Karena Allah lah yang menciptakan segala sesuatu di alam raya ini, dan Dia pula yang menetapkan hukum-hukumnya. Seluruh makhluk ubun-ubunnya dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 20 dari surah Luqman. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Apakah engkau wahai manusia, begitu pula bangsa jin, tidak melihat menyaksikan bagaimana Allah telah menundukkan bagi kalian segala apa yang terdapat di langit maupun di bumi. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah telah menyempurnakan bagi kalian nikmat-nikmatnya, baik yang lahir maupun yang batin yang tersembunyi. Nikmat yang lahir yang kita lihat dengan indera kita, atau nikmat-nikmat yang kita rasakan dalam hati kita, atau nikmat-nikmat yang langsung Allah Subhanahu wa taala karuniakan pada kita melalui pemeliharaan, penjagaan dan pendidikannya, baik kita sadar atau kita dalam keadaan lengah dan tidak sadar. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Tapi sebahagian manusia, bahkan sebahagian besar dari mereka yang membantah, yang menentang Allah, begitu pula menentang ayat-ayatnya, hukum dan kebijaksanaan. Bighairi hudan, bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Tanpa dasar ilmu, hanya dugaan, hanya dorongan dan gejolak hawa nafsu yang menelorkan hukum-hukum yang tidak menjaga, memelihara keadilan dan hak asasi manusia. Karena hukum-hukum yang dibuat tidak terlepas dari kepentingan mereka, para sponsor yang mengusulkan hukum tersebut untuk kepentingan mereka, melindungi juga berbagai macam usaha-usaha dan proyek-proyek mereka. Bukan karena kepentingan rakyat hukum tersebut ditetapkan. Kalau bukan karena dugaan yang tidak berdasarkan ilmu, karena keterbatasan manusia, atau hukum-hukum yang bersumber dari hawa nafsu. Mereka menentang Allah dan kebijaksanaannya, lalu mereka menetapkan ketetapan-ketetapan yang datang dari hawa nafsu mereka dan pengetahuan yang amat terbatas. Wala huda, tidak pula di bawah bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wala kitabim munir, atau kitab yang memberikan penerangan, penjelasan baginya. Oleh karena itu yang berasal dari manusia penuh dengan segala kekurangan. Tapi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itulah kebenaran yang pasti. Nah, ayat 20 ini kalau kita renungkan bersama-sama, akan terbuka di hadapan kita wawasan yang amat luas mengenai nikmat Allah, baik yang kita lihat, kita jangkau dengan indera kita, maupun yang kita rasakan dalam hati kita. Seluruh makhluk di alam raya semua menunjukkan betul-betul jari mereka kepada Allah. Mereka melakukan semua yang mereka lakukan. Mataharinya yang bersinar, membawa penerangan, demikian pula kehangatan. Juga matahari yang memusnahkan berbagai macam bakteri, virus yang mengancam kehidupan manusia. Kemudian atmosfer kita yang menyaring, hingga datang kepada kita cahaya yang aman bagi kita semua. Matahari yang menguapkan air lautnya tanpa biaya yang kita keluarkan. Kalau kita harus mengeluarkan biaya, berapa banyak beban yang harus kita pikul. Lalu menugaskan angin untuk mengantarkan, mendistribusikan air-air tersebut ke tempat yang diperintahkan Allah. Turun di dataran-dataran tinggi, mengalir melalui sungai-sungai, tanpa beban biaya yang mereka harus keluarkan untuk mengangkut air tersebut ke puncak-puncak gunung. Begitu pula menciptakan sungai
yang begitu penuh dengan kebijaksanaan, meliuk-liuk hingga menjangkau daerah yang luas. Manusia membendung air tersebut untuk menyirami sawah ladang mereka. Begitu juga menyediakan kebutuhan air minum mereka dan hewan-hewan mereka. Menuju ke ibu kota, kemudian sisa-sisanya kembali ke lautan, kemudian kembali berulang bagaimana matahari diperintahkan Allah untuk menyuling air-air laut tersebut yang asin, yang telah bercampur dengan kotoran, yang menguap di angkasa adalah air-air yang jernih. Begitu juga bulan bekerja atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan tugasnya. Begitu pula bintang-bintang di angkasa. Begitu pula bumi yang berputar pada sumbunya. Bumi yang melakukan revolusi mengitari matahari. Hingga terjadi perubahan musim. Begitu pula perubahan siang dan malam dengan berputarnya bumi pada sumbunya. Apakah semua ini tidak menarik perhatian kita? Apakah kita melihat manusia dan pengetahuannya lebih besar dari kekuasaan Allah dan ilmunya? Kalau kita masih tetap dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin kita akan selamat? Bagaimana mungkin kita akan menerima rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kehidupan dunia singkat dan cepat. Sebenarnya kehidupan dunia ini hanya siang dan malam. Satu hari. Selebihnya hanya lembaran yang berulang. Kita berharap lembaran terakhir dari hidup kita, lembaran yang berisikan taubatan nasuha, amal-amal soleh yang diridhai Allah, hingga kita meninggalkan dunia bersih dari beban dan tanggung jawab yang berat. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah telah menyempurnakannya bagi kita tanpa kita mengeluarkan biaya. Berapa banyak yang kita harus keluarkan kalau kita harus membayar biaya penerangan yang dilakukan matahari. Setiap orang berapa yang harus dikeluarkan? Beban listrik yang tidak sama dengan matahari telah membebani kita dengan beban yang berat. Begitu pula seandainya kita harus membeli air yang disediakan oleh pemerintah atau swasta yang melakukan berapa banyak yang harus dikeluarkan. Tapi sungguh sayang manusia masih menentang Tuhannya. Masih mendebat Tuhannya. Siapa yang didebat? Allah yang maha tahu, yang maha kuasa, yang telah menciptakan dirinya. Itulah kesombongan manusia yang mendebat Allah tanpa dasar ilmu, petunjuk, ataupun kitab yang memberikan penerangan. Lalu pendengar pemirsa, siapa yang Anda pilih? Allah yang maha kuasa, yang maha pengasih, penyayang, lagi maha bijaksana? Ataukah makhluk-makhluk yang serupa dengan kita, yang tak berdaya untuk melindungi kita atau memenuhi hajat kita, bahkan membebani hidup kita dengan beban yang berat dan menimbulkan badai ketakutan di tengah-tengah kehidupan kita. Ini merupakan satu pembukaan yang amat indah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Dan apabila mereka diajak untuk mengikuti apa yang Allah turunkan dalam kitabnya, yang Allah turunkan sengaja untuk membimbing dan menyelamatkan kita, mereka mengatakan bahwa kami hanya akan mengikuti apa-apa yang kami terima dari nenek moyang kami, luhur kami, demikian pula salaf kami. Oleh karena itu, seorang yang berdalil, beralasan bahwa dia mengikuti salaf dengan meninggalkan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ini tak berbeda dengan orang-orang yang menyembah berhala. Mereka yang mempersekutukan Allah, meninggalkan Allah dengan ilmunya, meninggalkan Allah dengan kebijaksanaannya, menggantikannya dengan salaf-salaf yang serupa dengan kita, makhluk yang terbatas pengetahuan dan ilmunya. Di saat mereka diajak untuk kembali kepada Allah,
Dan apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan bahwa kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari leluhur kami dan salaf-salaf kami. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apakah mereka akan tetap mengikuti leluhur mereka, salaf-salaf mereka, walaupun syaitan mengajak mereka melalui jalan ini menuju azab api neraka sa'ir. Api yang terus menyala dan tak pernah padam. Karena kebodohan kita yang meninggalkan Allah. Dan ini kita jumpai di tengah-tengah kehidupan beragama kita, di mana orang telah berpaling meninggalkan kitab Allah. Bila mereka diajak kembali pada ayat Allah, mereka mengatakan kami hanya akan mengikuti as-salaf, orang-orang yang telah mendahului kami. Lalu untuk meyakinkan ditambahkan dengan as-salafus salih, padahal para sahabat, para keluarga nabinya, para tabi'in, semua betul-betul berpegang pada tali Allah. Lalu siapa yang mereka ikuti? Yang mereka ikuti sebenarnya syaitan yang mengatasnamakan sahabat Nabi, keluarga Nabi, padahal kitab Allah Subhanahu wa taala dengan jelas bertentangan dengan apa yang mereka lakukan. Wa may yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur. Dan barang siapa yang menyerahkan wajahnya, yang menyerahkan jiwa dan raganya, hidupnya kepada Allah, dia mendengar bimbingan petunjuk Allah, yakin, pasrah dan tulus menerimanya tanpa keraguan. Wa huwa muhsinun, dan dia mengisi lembaran-lembaran hidupnya dengan amal-amal soleh dan perbuatan-perbuatan baik. Bukan hanya imannya, keyakinannya yang benar, tapi hidupnya indah, membuat orang tertawan, terpesona. Bukan membuat orang takut dan lari, bukan membuat orang merasa khawatir dan terancam, tapi mereka merasakan rasa aman, terpesona dengan penampilan orang yang beriman, juga terpukau dengan akhlak dan pekerti mereka. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Orang semacam ini yang menyerahkan hidupnya dengan patuh kepada Allah dan hidup berbuat kebajikan dan kebaikan. Orang yang berpegang pada pegangan yang kokoh kuat yang tidak akan pernah putus untuk selama-lamanya. Dia berpegang pada tali yang Allah ulurkan untuk menyelamatkan dirinya. Wa ilallahi aqibatul umur, dan sadarlah wahai manusia, kepada Allah segala sesuatu semua dikembalikan. Kepada Allah Subhanahu wa taala semua dikembalikan, dan Allah yang akan menentukan, menetapkan siapa yang selamat dan siapa yang celaka dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan. Tak ada seorang pun dari kita, baik dia manusia biasa atau seorang nabi dan rasul, yang kuasa untuk menyelamatkan atau memberikan syafaat bagi seseorang tanpa seizin Allah. Dan tidak mungkin mereka akan berhadapan dengan Allah untuk menyelamatkan mereka yang menentang dan membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara fala yahzunka kufru. Siapa-siapa yang ingkar, membangkang dari mereka wahai Rasulullah, tugas kamu hanya memberikan penerangan dan menyampaikan. Jangan kamu dibuat berduka, bersedih karena kekafirannya. Ilaina marji'uhum, kepada kami kelak mereka semua akan dikembalikan. Fanunabbi'uhum bima amilu, dan kami akan memberitahukan mereka nanti atas apa yang pernah mereka perbuat dan mereka lakukan. Tidak akan ada yang hilang dari perbuatan mereka. Innallaha alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang tersimpan dalam dada manusia dan hatinya. Tak ada satu pun yang hilang. Kebaikan semua tercatat, begitu pula keingkaran, kezaliman, semua dicatat dalam kitab Allah. Tak ada satu pun yang akan luput. Oleh karena itu, para nabi, para rasul, para ulama yang mewarisi mereka, hendaknya mereka menyampaikan risalah Allah apa adanya. Tidak perlu menyesuaikan kebenaran dengan hawa nafsu mereka. Ajak mereka kembali kepada kebenaran. Biasakan diri kita dalam kebenaran. Kalau mereka menolak,
bukan menjadi tanggung jawab kita. Kelak mereka semua akan dikembalikan kepada Allah. Allah akan memberitahukan mereka tentang apa yang mereka perbuat. Oleh karena itu, para nabi, para rasul, mereka semua berserah diri pada Allah. Begitu pula ulama-ulama yang menyambutkan misi mereka, mereka tidak risau dengan kekafiran orang yang kafir. Mereka berdakwah dengan penuh hikmah, berdoa, seandainya disambut untuk kebaikan mereka ditolak, maka bebaslah tanggung jawab mereka. Numatti'uhum qalilan thumma nattarruhum ila 'adzabin ghalidh. Kami membiarkan mereka mencicipi kesenangan, kenikmatan qalilan, sesaat. Kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang satu harinya sama dengan 1000 tahun. Kehidupan dunia ini betapa singkatnya. Seperti seorang yang hidup beberapa saat di waktu siang maupun waktu sore. Kalau kita hidup 100 tahun dalam kehidupan dunia, hanya 1/10 satu hari dalam kehidupan akhirat. Kehidupan dunia berakhir dan berujung, sedangkan kehidupan akhirat tiada akhir. Kami biarkan mereka mencicipi kesenangan dalam kehidupan dunia, singkat waktunya. Thumma nattarruhum ila 'adzabin ghalidh, kemudian kami akan paksa mereka untuk masuk ke dalam azab yang amat berat. Kami paksa karena mereka tidak akan suka masuk ke dalam azab. Maka dipaksa bagikan seekor kambing atau seekor hewan menuju penjagalan. Kemudian dicampakkan dengan wajah mereka terlebih dahulu ke dalam api neraka. Lalu kembali Allah Subhanahu wa ta'ala menyentak kita semua agar kita bangun dan sadar. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Bila engkau bertanya kepada mereka, siapa sebenarnya yang telah menciptakan langit dan bumi? Apakah berhala-berhala yang kalian sembah? Apakah makhluk-makhluk yang kalian ikuti? Atau kekuasaan-kekuasaan mistis yang kalian sembah, yang kalian ikuti, yang telah menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan spontan, sama sekali tidak. Yang menciptakan semua ini adalah Allah. Lalu kalau memang Allah yang telah menciptakan semua ini dan mengaturnya, kenapa kalian pergi meninggalkan Allah menuju kepada selainnya yang tidak memiliki daya dan upaya? Di sini kebodohan manusia. Qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Maka katakan pada mereka, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas hidayahnya yang memimpin kita untuk beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Alhamdulillah yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya dan menjaga diri kita semuanya dan menunjukkan jalan kita. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Tapi sungguh sayang kebanyakan dari mereka la ya'lamun, tidak berpengetahuan. Atau mereka berilmu tapi mereka tidak mau tahu. Lillahi ma fis samawati wal ard, innallaha huwal ghaniyyul hamid. Kepunyaan Allah semua yang terdapat di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Oleh karena itu, bakteri maupun virus sebenarnya merupakan bala tentara Allah. Dia hanya akan mengenai orang-orang yang diizinkan Allah. Sebagaimana Ibrahim berdoa, wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana fayul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Bagaimana saya khawatir terhadap apa-apa yang kalian persekutukan, sedangkan kalian tidak takut telah mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak memiliki dasar kebenaran. Kelompok manakah yang patut merasa aman? Kami yang beribadah pada Allah dan tidak mempersekutukannya, apa kalian yang mempersekutukan Allah tanpa seizin? Oleh karena itu, bila kita berpegang kepada Allah, berserah diri padanya, insya Allah virus-virus yang merupakan makhluk yang tak sempurna, bakteri-bakteri, begitu pula ancaman yang bermacam-macam tidak akan mengenai kita, kecuali bila Allah menghendaki. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tak akan pernah berbuat zalim kepada hambanya.
Allah akan menyelamatkan para aulianya. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul asyhad. Sesungguhnya kami akan menolong membela para rasul dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia maupun ketika dibangkitkan para saksi, ketika mereka bersaksi atas apa-apa yang kita perbuat. Lalu Allah menerangkan betapa piciknya pengetahuan kita, betapa luasnya ilmu Allah yang tak mungkin kita jangkau. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Allah berikan satu perumpamaan bagi kita agar membuka mata kita dan menunjukkan betapa piciknya diri kita. Seandainya seluruh pohon yang terdapat di bumi dijadikan sebagai pena, seluruh samudra dan lautan yang ada dijadikan sebagai tinta, lalu dilipat gandakan menjadi 7 kali lipat untuk mencatat, menulis kalimat Allah, niscaya seluruhnya akan berakhir, sedangkan kalimat Allah tak akan pernah berakhir. Kalimat Allah menggambarkan ilmunya, menggambarkan nikmatnya, ayat-ayatnya yang semua bersumber dari firman-Nya kun fayakun. Jadi seandainya lautan yang ada pada saat ini dilipat gandakan menjadi 7 kali lipat sebagai tinta, pohon-pohon di seluruh hutan yang terdapat di Asianya, di Brazilnya, di Afrikanya, di Amerikanya, yang terdapat di seluruh dunia dijadikan sebagai tinta, sebagai pena. Semua akan berakhir, sedangkan kalimat Allah tak akan pernah berakhir. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka mengapa dalam ketakutan Anda bukan kembali pada Allah? Kenapa dalam kebutuhan bukan Anda pergi memohon pada Allah dengan mengikuti bimbingan dan petunjuknya? Kesombongan yang telah memalingkan kita dari Allah. Kemudian pada saat kita terjebak dalam mara bahaya, kita menyalahkan Allah dan takdirnya. Di mana akal kalian? Ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafsin wahidah. Innallaha sami'un basir. Kalau kalian bertanya-tanya apakah mungkin manusia yang telah mati akan dibangkitkan? Allah menjawab, sebetulnya menciptakan kalian dan membangkitkan sama bagi Allah seperti apa? Seperti membangkitkan, menghidupkan satu jiwa. Jadi kalau kalian memandang ini besar, ketahuilah menciptakan kalian begitu pula membangkitkan kalian untuk hidup kembali sama dengan membangkitkan satu jiwa. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha tahu. Jadi jangan kalian batasi kekuasaan Allah. Jangan kalian berlebih-lebihan memberikan nilai bagi pengetahuan kalian secara berlebihan. Ketahuilah wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Alam taro anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Apakah kamu tidak melihat, tidak menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyisipkan malam ke dalam siang dan menyisipkan siang ke dalam malam. Lalu Allah menundukkan matahari dan bulan. Semua beredar hingga batas waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa annallaha bima ta'maluna khabir. Di samping kekuasaannya atas semua ini, Dia maha tahu apa yang kalian perbuat. Betapa indahnya firman Allah yang mengungkapkan Allah menyisipkan malam ke dalam siang, siang ke dalam malam. Allah tidak membuat datangnya matahari atau datangnya cahaya di waktu siang sekaligus seperti orang menyalakan lampu. Tapi menyisipkan pelan-pelan siang dengan cahayanya menggantikan kegelapan. Begitu pula pada saat datang malam hari, perlahan-lahan menuju terbenamnya matahari. Dari mulai matahari yang mulai sedikit demi sedikit tenggelam hingga lenyap. Dengan cara seperti ini manusia tidak mengalami kejutan dan mampu untuk bersiap-siap menghadapi perubahan waktu dan keadaan.
Betapa indahnya kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Dari paparan ayat-ayat tadi semuanya menunjukkan bahwa yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya Tuhan yang hak. Semuanya menunjukkan bahwa yang hak hanyalah satu, yaitu Allah, di mana kehendaknya yang berlaku atas segala sesuatu. Yang kuasa untuk memenuhi, mengabulkan permohonan hambanya dan melindungi dari apa yang ditakuti. Wa anna ma yad'una min dunihil batil. Adapun yang mereka mohon dan mereka sembah selain dari Allah adalah makhluk-makhluk yang lemah, yang tidak memiliki kekuasaan, yang batil. Maka kita memohon kepada mereka, mereka tak akan kuasa untuk memberikan kita kecuali dengan izin Allah. Dan mereka tak akan kuasa membahayakan kita melainkan dengan izin Allah. Oleh karena itu yang hak hanyalah satu, yaitu Allah. Selain dari Allah adalah batil. Wa annallaha huwal aliyyul kabir. Dan semuanya menunjukkan bahwa Allah dialah satu-satunya yang maha agung lagi maha besar. Lalu kembali Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merenung. Alam taro annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatih. Apa kamu tidak melihat bagaimana bahtera yang berlayar di tengah lautan dengan nikmat Allah untuk menunjukkan pada kalian ayat-ayatnya. Bahtera di saat berlayar di tengah laut, samudra dengan badai dan gelombangnya, sebenarnya berada dalam keadaan yang kritis, dalam keadaan yang terancam. Tapi dengan nikmat Allah mereka berlayar dengan selamat. Kalau bukan karena rahmat Allah, tak mungkin mereka selamat. Dengan perjalanan ini Allah juga menunjukkan ayat-ayat kebesarannya. Begitu kita berada di tengah-tengah bahtera, di tengah-tengah samudra, dalam bahtera yang kita pandang besar berubah menjadi kecil. Begitu pula di pesawat di tengah udara, kita menyaksikan betapa kecilnya diri kita. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Pada semua itu terdapat tanda-tanda, bukti-bukti bagi orang yang tabah lagi penyukur. Hanya orang-orang yang hidupnya berwisata di tengah-tengah alam raya, merenung, berfikir, mengalami cobaan dan menerima nikmat yang mengenal kebesaran dan keagungan Allah. Pada semua itu terdapat tanda-tanda bagi mereka yang tabah lagi bersyukur. Oleh karena itu cobaan yang ada pada saat ini sebetulnya peringatan yang menyentak kita. Shock terapi untuk membuat kita sadar bahwa selama ini kita telah lalai, lupa kepada Allah. Mereka-mereka yang tertawa, terbahak-bahak membanggakan diri atau mencemoohkan dan menjadikan corona sebagai gurauan. Ternyata sekarang mereka bersembunyi dalam rumah-rumah mereka. Mereka takut untuk berjumpa dengan orang, bahkan berjabat tangan. Padahal tadinya mereka begitu bangga. Waktu mereka mendengar berita mengenai corona di Batam, dia mengatakan, apa itu corona mobil? Satu lagi dengan bangga mengatakan, Indonesia satu-satunya negara besar di Asia yang tidak terkena corona. Akhirnya Allah tunjukkan di hadapan mereka betapa lemahnya diri kita semua. Lalu Allah tunjukkan keadaan yang kritis yang dialami oleh manusia ketika mereka berlayar. Wa idza ghasyiyahum maujun kadhulali da'awullah. Ketika mereka di tengah-tengah samudra, diselimuti oleh gelombang bagaikan awan yang menaungi mereka dari segala penjuru. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka langsung berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan permohonan mereka hanya kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Tapi begitu Allah menyelamatkan mereka ke daratan, dari hati yang tadinya tegang, jiwa yang panik dan ketakutan, sekelompok dari mereka terdapat orang-orang yang sadar mengambil pelajaran. Tapi ternyata sebahagian besar dari mereka lupa
beriforia bangga dengan keselamatan, tidak bersyukur kepada Allah. Dan tidak akan ada orang-orang yang mengingkari ayat Allah kecuali setiap orang yang berkhianat lagi ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya pengkhianat di saat merasakan rasa aman, dia menghancurkan jembatan setelah melintasinya. Dia lupa kepada Allah yang telah menyelamatkan dirinya. Lalu sebagai penutup, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Jaga bimbingan, petunjuk dan pesan Tuhan kalian. Jaga diri kalian agar selalu dalam keridhaan Allah. Wakhshaw yauman la yajzi walidun an waladih. Hati-hatilah kalian dari satu hari di mana seorang ayah tak akan kuasa untuk melindungi anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Begitu pula seorang anak tak akan kuasa untuk menyelamatkan, melindungi kedua orang tuanya, ayah maupun ibunya. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah adalah hak, pasti akan terjadi. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kalian biarkan diri kalian terpedaya oleh kehidupan dunia yang kerdil dan kecil. Kalian diciptakan untuk kehidupan yang jauh lebih indah dan lebih besar. Jangan terpedaya oleh kesenangan dunia yang tak berarti. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan kalian diperdayakan oleh syaitan, sang penipu, yang berusaha untuk menipu dan memperdayakan kita sebagaimana memperdayakan kedua orang tua kita. Lalu ayat terakhir dari surat Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui kapan saat-saat datangnya kiamat. Kematian dan ajal kita pun hanya dalam ilmu Allah. Setelah itu Allah menyebutkan nikmatnya, wa yunazzilul ghaith, dan dia yang menurunkan hujan. Bukan makhluknya, bukan selainnya. Wa ya'lamu ma fil arham, dia juga yang mengetahui apa yang terdapat dalam rahim. Karena dia yang menciptakannya, dia yang membentuk rupanya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang bakal didapatkan pada hari esok, apakah kebaikan maupun keburukan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan seseorang tidak akan tahu kapan dan di mana dia akan mati. Seorang tinggal di kampung halamannya berpuluh-puluh tahun, satu hari dia menempuh perjalanan keluar, tahu-tahu datang ajal menjemput dirinya, bukan di rumahnya, tapi di tanah rantau yang jarang mungkin pertama kali dikunjungi. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha tahu. Dan tidak ada berita kejadian apapun di alam raya ini kecuali diketahui Allah, termasuk corona. Termasuk siapa-siapa yang akan dikenai. Sebelum terkena Allah tahu. Maka berlindunglah kepada Allah. Kalian akan merasakan rasa aman dan tentram. Kalian akan terlindung dari apa yang kalian takuti. Hanya Allah satu-satunya tempat kita berlindung dan kembali. Mudah-mudahan para pendengar, para pemirsa dapat mengambil pelajaran dari ayat-ayat ini. Sedangkan saya hanya membacakannya bagi kalian. Tapi ayatnya langsung datang dari Allah, Tuhan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.